Dan memang sebenarnya ya Anies aset bagi pemerintahan Indonesia, bagi Indonesia. Tapi sayangnya kan politik keterbelahan kita membuat orang-orang yang punya potensi kadang-kadang disingkirkan ya. Hanya karena tidak suka kita, tidak senang kita. Padahal Anies bisa menjadi representasi Indonesia yang baik di dunia internasional. Itu yang paling penting ya. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar ketika Anies Baswedan datang ke Bali. Dan ini pembahasan yang sangat luar biasa. Bertemu di Bali, ini yang dibahas Anies Baswedan bersama Dubes Amerika Serikat. Tetapi para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di sana menggoreng habis-habisan berita ini seakan-akan Anies Baswedan datang karena isi formulir begitu. Padahal ini adalah undangan resmi dari G20 yang mana Anies Baswedan sebagai tamu undangan begitu kan, tamu pembicara begitu. Tapi networking kan kita tidak bisa pungkiri bahwa Anies memiliki itu. Ya, dia mampu berbicara di forum-forum internasional dan dia mampu menjalin persahabatan dengan orang-orang asing. Dan dengan kemampuan berbahasa Inggris yang lancar seperti itu ya dia mampu mewakili Indonesia karena tidak banyak putra-putra Indonesia yang mampu berbahasa Inggris secara baik ya. Dan juga punya kepercayaan diri, self confident ya untuk build networking ya among the earth communities ya. Jadi komunitas bumi ini. Tanggapi oleh Andi Sinulinga ini. Kok bisa ya Anies ketemu Dubes Amerika di sela-sela acara G20 dijamu makan segala? Apa kapasitas Anies? Bukan pejabat juga seperti Ganjar misalnya yang masih menjabat gubernur, harusnya akan Anies nggak punya panggung lagi setelah tak jadi gubernur. Ini menarik sekali ya, bahkan saling ramai di Twitter, bahkan kehadiran mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan di sela-sela acara konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Nusa Dua Bali menarik perhatian publik. Anies mendapat kehormatan menyambut Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ambasador Sung Yong Kim. Keduanya pun saling berdiskusi membahas persoalan dalam negeri dan global. Penampilan Anies di KTT G20 ini pun membuat aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, terpukau. Kok bisa ya Anies ketemu Dubes Amerika Serikat di sela-sela acara G20 Bali dijamu makan segala, kata Andi Sinulinga seperti dikutip redaksi melalui akun Twitter miliknya Senin 14 November. Ketakjuban Andi terhadap Anies cukup beralasan karena status Anies saat ini sudah tidak menduduki jabatan di pemerintahan. Harusnya kan Anies sudah tidak punya panggung lagi setelah tidak menjadi gubernur DKI lagi, kata Andi bernada sindiran. Dalam rangkaian G20, Anies juga mendapat kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NF Summit. Kegiatan ini merupakan salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali. Anies lantas berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 hingga 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam beberapa hal dia sangat mampu ya, dan jauh lebih mampu dibandingkan Ganjar Pranowo kalau urusannya forum-forum internasional seperti ini. Bahkan kalau kita bicara gesture ya, penampilan ya tidak kalah lah dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, walaupun she is a specialist in foreign policies ya, dan juga biasa bergaul dalam pergaulan internasional karena she is a diplomat. Tapi Anies tidak kalah rasanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto saat bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim. Pertemuan itu di sela persiapan KTT G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Pertemuan Anies dan Sung Yong Kim membahas seputar kondisi politik dan ekonomi. Anies tampak diterima hangat. Melansir dari Instagram Anies Baswedan Selasa 15 November, Anies terlihat mengadakan pertemuan dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim di Nusa Dua Bali. Keduanya bertemu di sela persiapan Dubes Amerika Serikat dalam mempersiapkan KTT G20. Menurut berbagai sumber, Anies juga tengah menghadiri undangan sebagai pembicara di Bloomberg CEO Forum bersama Ridwan Kamil dan Bambang Susantono. Pada pertemuan kali ini, kami bertukar pikiran tentang kondisi demokrasi dan percaturan global, perkembangan terkini di tanah air, situasi ekonomi dunia, serta berbagi cerita tentang transformasi yang terjadi di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Diskusi yang hangat, bersahabat dan saling mencerahkan, ujar Anies di keterangan foto.
Dubes Amerika Serikat terlihat sangat menyambut kedatangan Anies dan sempat mengajaknya berkeliling dan mengobrol sembari berjalan bersama. Anies juga turut serta menceritakan transformasi Jakarta selama kepemimpinannya. Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua negara besar yang telah menjalin hubungan di berbagai bidang seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, dan perdagangan. Hal ini menjadikan Indonesia partner strategis bagi Amerika Serikat dan sebaliknya, tulis keterangan unggahan. Semua berharap Indonesia makin aktif dalam berpartisipasi dalam upaya diplomasi lintas negara untuk menghadapi berbagai tantangan dunia hari ini. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita berikhtiar untuk terus ikut terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dunia, lanjut keterangan unggahan. Anies menjelaskan bahwa karena Indonesia berhasil menjadi rekan bisnis di berbagai sektor, sudah selayaknya Indonesia berani, terbang tinggi, dan ikut andil dalam menjaga kedamaian dunia. Sung Yong Kim yang menerima kedatangan Anies terlihat tak canggung bahkan dengan serius mendengarkan setiap ucapan Anies. Keduanya juga hadir untuk makan siang bersama di tengah pertemuan. Tak hanya itu, Anies juga tak canggung mengobrol dengan Dubes Amerika Serikat dan bersalaman sebagai bentuk keakraban antara keduanya. Dubes Amerika Serikat terlihat menggunakan pakaian batik, sedangkan Anies yang sempat hadir di sebuah acara datang dengan pakaian rapi dan setelan jas. Anies berharap untuk terus menjalin diplomasi antar negara. Meski sudah tak menjabat sebagai gubernur, namun Anies masih tetap aktif dalam menghadiri beberapa pertemuan internasional bersama pejabat luar negeri lainnya.